berjumpa kembali para pemirsa program Obrolan Sibung melalui channel YouTube Otis Almato. Kami berterima kasih kepada Anda yang setia mengikuti program-program kami. Kepada penonton yang baru, kami harapkan untuk bersiap untuk mengklik like bila Anda menyukai tontonan kami ini, dan bila Anda ingin mengikutinya secara kontinu, silakan klik subscribe. Nah, pada hari ini, Hari Ibu Indonesia, kami sengaja mengundang seorang tokoh, kita sebut tokoh, ibu pejabat yang semula berkarir di kota metropolitan Jakarta dalam berbagai bentuk kegiatan sebagai praktisi PR, public relations, dan kini ikut mendampingi suami ke suatu daerah yang jauh dari Jakarta. Kita ikuti pengalaman hidupnya, bagaimana dia mendampingi suaminya dan juga menikmati keberadaannya di daerah. Saya perkenalkan tamu kita, Ibu Joan Leleuri. Bu, saya panggil apa nih ya? Joan aja? Ya. Nah, kita kebetulan kawan ya, baiklah. Meskipun ibu pejabat agak sungkan saya memanggilnya dengan nama. Oke. Jadi Joan, sebetulnya Anda kan dulu berkarir di Jakarta, sibuk dengan berbagai kegiatan gemerlap ya. Lalu apa yang membawa Anda kemudian karena mendampingi membuat Anda terus betah? Apa yang membuat Anda betah berada sampai sekarang di kota Masohi? Iya ya, kota Masohi di Pulau Seram, Maluku Tengah. Iya. Iya, nun jauh di ujung Indonesia Timur. Iya. Ya, saya sendiri juga tadinya nggak nyangka kok saya bisa sampai ke Masohi. Yang pada mulanya saya tuh nggak pernah denger Masohi itu apa, di mana dan bagaimana, ya kota atau apa itu gitu. Ya, tapi karena diajak suami pindah ke Maluku Tengah, yang dari sini itu kira-kira 3 jam kalau direct flight ya. Kalau naik pesawat langsung 3 jam sampai kota Ambon 3 jam. Dari kota Ambon ke Masohi 1,5 jam naik boat. Apa speedboat kayak atau kapal cepat itu 1,5 jam. Jadi bayangan 4,5 jam lah. Ya, dari airport ke situ 1/2 jam. Jadi ya 5-6 jam kira-kira lah total seluruhan ya. Nah, akhirnya ya karena kita kan sebagai istri harus ikut suami kemanapun kita harus ikut, ya. Namanya juga istri, diambil dari tulang rusuk suami ya. Kita jadi kan pendukung suami, harus mendukung suami kemanapun kita harus. Jadi saya pegang prinsip itu, ya saya ikut aja. Saya nggak tahu Masohi itu kayak apa, di mana. Nah, sebenarnya Anda sebagai istri wakil bupati Maluku Tengah, berapa luas daerah itu? Kayak apa sih remote area itu sebetulnya? Maluku Tengah itu luasnya 95% laut. Dan 5% itu pulau. Jadi terdiri dari beberapa pulau. Banda itu masuk Maluku Tengah. Jadi memang kemana-mana kita harus melalui laut, nggak ada jalan lain. Pesawat pun ada, tapi ya pesawat kecil, nggak ada yang kalau pesawat besar. Dan orang juga kalau mau naik pesawat baru naik udah nyampe, jadi kan males, nggak mau naik pesawat, lebih baik naik kapal, naik perahu, naik speedboat. Lalu Anda nggak kaget lihat kapal dengan ombak yang kayak gitu? Mungkin itu sesuatu yang excited buat saya, karena di sini saya nggak pernah rasakan itu. Waktu di Jakarta 37 tahun baru sekali ke Pulau Seribu naik speedboat ya, hanya itu. Dan ya kalau di Ancol ya naik perahu-perahu itu biasa ya, nggak ada ombak, nggak ada apa-apa. Jadi waktu naik ini ya sesuatu yang belum pernah saya alami, itu menjadikan sesuatu yang excited buat saya. Saya juga orangnya paling senang sesuatu yang baru, yang belum pernah saya alami, itu saya ingin tahu, keinginan tahuan saya besar. Nah, jadi waktu diajak masyarakatnya sendiri gimana, Bu? Maksudnya daerah itu dulu kita tahu pernah terjadi konflik kalau nggak salah ya, isu agama segala macam-macam. Lalu bagaimana Anda menemukan ternyata kayak gini warga masyarakat Maluku Tengah itu? Ya, sebenarnya Maluku secara umumnya itu ya tali persaudaraannya sangat kuat. Sangat kuat kalau saya lihat ya. Itu ada yang namanya pela gandong, pela darah dan segala macam. Itu membuat ikatan keluarga yang sangat kuat, yang tidak boleh dilanggar sama siapapun juga yang
menjadi bagian dari itu ya. Itu sebabnya tidak memandang suku, agama, mereka tuh sangat kuat ininya. Tapi ternyata dimasuki oleh orang-orang luar. Jadi orang luar Maluku yang masuk, yang memporak-porandakan. Tapi akhirnya mereka sadar dan sekarang itu sudah mulai kembali. Ya, saya sampai merinding kalau ngomong ini. Apa yang Anda lakukan waktu itu? Karena gini, saya juga baru tahu, suami saya bilang ini kalau sudah pela, misalnya beliau pela dengan Tengah-Tengah. Tengah-Tengah itu daerah Muslim semuanya. Tapi kalau suami sudah ke sana, wih, disambut luar biasa. Mau ngomong apa, baru ngomong minta, misalnya di sana ada sukun ya, sukunnya sangat terkenal. Baru bilang, aduh sukun ini saya suka atau mau, ngomong sedikit ya, udah langsung harus diadakan. Nggak bisa nggak diadakan. Itu gitu caranya mereka yang dibilang pela. Jadi pela sebelah itu kalau sudah bilang sesuatu, kita harus lakukan. Gitu juga kalau diundang, ngomong aja, ngundang. Besok ini ada, ini misalnya ada pemancangan tiang alif masjid. Nggak pakai diundang resmi, langsung suami bilang kita harus pergi, kita harus hadir gitu. Seperti itu. Jadi itu saking apa ya, saking kuatnya ikatan persaudaraan. Jadi nggak ada resistensi dari masyarakat gitu. Oh, apa ini orang mau gitu? Enggak, sebenarnya enggak ya. Itu karena saya juga melihat sendiri itu karena campur tangan orang luar yang masuk, yang mau membuat kekacauan supaya di situ nggak maju kan. Kalau kacau kan kita nggak bisa maju, ekonomi pada berantakan. Kalau saya sebagai orang Jakarta ya, dulu melihat orang Maluku, orang Ambon itu berani-berani, apa galak atau suka berantem, gitu kira-kira. Bagaimana sih sebetulnya orang Maluku itu? Memang kesan pertama ya begitu ya. Kalau ngelihat penampilannya angker, serem ya, hitam, kekar besar. Tapi ternyata hatinya baik, hati baik. Kalau ngomong kelihatannya kasar, ya kasar. Padahal hatinya baik sekali. Hitam manis, hitam di luar, dalamnya manis. Oke. Lalu, apa dalam praktek apa yang Anda lakukan? Membantu anak-anak atau ibu-ibu atau mengangkat kebudayaan mereka? Iya, iya. Memang saya dari dulu tuh paling seneng lihat anak-anak, lansia, perempuan. Dari dulu, masih dari Jakarta, dulu saya di YWCA. Yang Women Christian Association, kebetulan presiden untuk Jakarta. Nah, itu kami sudah bergerak untuk AIDS, untuk anak-anak, untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan korban-korban itu kami tangani. Jadi waktu ke sana pun saya melihat, nggak bisa ngelihat kalau ada anak-anak yang bagaimana tuh langsung terenyuh. Gitu. Langsung saya turun. Pendidikan mereka anak-anak tuh gimana? Cukup? Apa gimana? Sebenarnya kalau di remote area yang susah terjangkau memang cuman sampai SD. Tadi kasihan sekali. Kalau mereka mau melanjutkan harus melalui lautan seperti itu, yang kayak gitu-gitu. Mereka harus keluar dari pulau itu. Ada ya yang, tapi banyak juga yang sudah enggak, yang sudah sampai SMP atau SMA. Jadi umumnya mereka anak-anak itu sesudah besar, sudah SMP, kemana? Harus keluar dari pulau itu untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi lagi ya. Misalnya kalau dia di Nusa Laut, dia harus ke Ambon, ke kota Ambon, misalnya. Atau dia ke Masohi, dia sekolah di Masohi SMA. Karena Masohi kan ibu kota. Masohi ini ibu kota dari Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, ya. Jadi daerahnya pulau-pulau sekitarnya. Betul. Jadi berarti sebagai pejabat, Bapak Wakil Bupati harus setiap waktu harus. Dan Anda ikut untuk mengikuti? Ya, banyak hal, ya sekitar 85% saya ikut. Pernah Anda mengalami apa ya, perjalanan yang shocking gitu ya, mengenai naik ombak atau naik bukit? Pernah naik kapal cepat 4 meter, ombaknya itu 4 meter sampai masuk ke dalam pengemudi. Masuk, akhirnya masuk gini. Tapi ya itu pengalaman saya. Tapi saya kok enggak ini ya, saya diberikan keberanian karena apa? Karena ngeliat suami tenang aja. Suami bilang ini nggak apa-apa. Suami asli ini dari biasa. sana? Ya, asli. Dari Pulau Nusa Laut, tempatnya Marta Christina Tiahahu. Tempat ya kita ingat itu. Pahlawan perempuan termuda se-Asia Tenggara. Jadi Bapak Leleri itu asli dari Nusa Laut. Ya, asli Nusa Laut. Lalu selain itu apa yang kira Ibu lihat bahwa itu bisa dikembangkan
apakah pendidikan nalar mereka cukup untuk mengikuti semua itu? Betul. Jadi begini, sebenarnya anak-anak Maluku tuh pinter-pinter. Oh ya. Pintar-pintar sekali kalau saya lihat. Kenapa? Karena mereka makan ikan. Di sana itu selalu makan ikan. Kita lihat Jepang. Jepang tuh kan makanannya ikan. Ikan yang di Maluku Tengah itu ikannya fresh. Jadi baru keluar, saya pernah ngalami, baru keluar, baru diambil langsung dibakar, set makan. Manis sekali. Waduh. Dan itu belum pernah saya rasa Sadap, di sini. Ya, sedap. Fresh from the ocean. From the ocean ya. Benar-benar fresh. Sebetulnya daerah itu sendiri apa sih penghasilan utamanya? Ya, ikan, ya ikan pasti. memang hasil laut itu utama ya. Tapi juga di darat juga tanaman kelapa seperti begitu tuh juga banyak sekali. Oh, oke. Iya. Karena tanah di sana juga subur. Oh ya. Amat sangat subur. Oh iya iya. Iya. Oh gitu. Lalu ada industri yang masuk di sana? Industri belum ya. Saya lihat belum. Ya paling Nggak ada perusahaan hutan maksud saya gitu? Oh, ada. Ada juga. Ada, sorry ya lupa. Itu paling bikin ngeri. Ada, itu ada, tapi no comment. Oke. Tapi tugas suami barangkali ya untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Betul. Nah, kembali kepada peran istri ya. Anda juga aktif di gereja, saya dengar ya. Ya. Di sana, di sana sih saya nggak aktif di gereja, enggak. Oh, Dulu sebelumnya. waktu di Jakarta ya, Oh. waktu di Jakarta saya di GPB Paulus sebagai salah satu majelis. Tapi setelah di sana sama sekali nggak, tidak di gereja. Nah, jadi di samping mengembangkan keterampilan atau apa yang Anda lakukan kepada lansia atau anak-anak sekolah, bagaimana Anda melakukannya gitu? Saya banyak memotivasi ibu-ibu di sana ya. Jadi saya lihat mereka semua potensial. Orang-orang sana tuh sangat potensial. Anak-anaknya juga. Tinggal bagaimana kita mengarahkan mereka dan memberikan peluang untuk mereka maju. Anak-anak apalagi itu, dan anak-anak saya sama suami itu wah sering sekali ya kalau ada yang, nah kemarin nih ada telepon dari Amerika, ada teman suami memang ini mau ngajar bahasa Inggris gini-gini. Oh ayo welcome, paling seneng banget kalau ada yang begitu ya, untuk kemajuan anak-anak daerah. Iya. Waktu itu juga nyari beasiswa untuk anak-anak juga, anak-anak yang mempunyai bakat dan kemampuan untuk itu sebenarnya. Ya, kita carikan beasiswa dan dapat. Oh gitu. Seperti itulah. Yang apa yang bisa kita lakukan kita lakukan aja. Tapi Anda mendapat dukungan juga dari masyarakat, teman-teman atau sesama ibu-ibu lagi? Iya, saya ngumpulin ibu-ibu memang benar. Saya mengumpulkan ibu-ibu di sana yang sehati, sepikiran dengan saya, yang mau ayo kita sama-sama gandeng tangan untuk memajukan daerah ini. Oh gitu. Tanpa memandang suku bangsa, latar belakang apa. Oh gitu. Saya gerakkan ibu-ibu itu. Menarik banget ya mendengar cerita, karena selama ini dari mass media kita betul-betul diresahkan seolah-olah terjadi sesuatu gitu, tapi ternyata Anda melihatnya sendiri, tidak ada. Iya. Sekarang sudah tidak. Sekarang sih sudah hidup rukun dan damai. Waktu itu sempat saya belum di sana. Iya, tapi sudah di sana, sekarang udah enggak. Oh, gitu. Sekarang udah baik, bahkan lebih mesra lagi. Nah, ngomong-ngomong, apa sih latar belakang Anda? Siapa sih Anda ini sebetulnya sebelum ikut menjadi istri seorang pejabat ya? Anda kalau nggak salah, Anda kan pernah memenangkan Ratu Kawanua, Ratu Manado. Tahun berapa itu? 69. Tahun 69. Zaman baheula. Tapi kelihatan sisa-sisanya masih ada kok. lalu Anda bekerja di Jakarta. Iya. 37 tahun saya berkarir di Jakarta, mulai dari perbankan, dari otomotif, Indokaya Nissan Motor, kemudian pindah ke Philippine National Bank, kemudian ke IBM, dari IBM ke Metrodata, sesudah itu membuat PR company sendiri. Oh, bikin PR sih. Lalu ya, 37 tahun. Kecantol sama suami. Ya, dibawa sama suami pindah ke Maluku. Karena suami terpilih atau diangkat menjadi wakil bupati. Iya. Anda ada ikut juga kampanye? Iya.
Wah, kayak Iya. apa tuh kampanye? Waduh, lumayan itu. Yang belum pernah saya lakukan di Jakarta, saya alami di sana. Keluar masuk kampung, turun naik kendaraan laut, ya. Semua kendaraan laut di sana sudah pernah saya naiki, sudah pernah saya tumpangi. Sampai kole-kole yang kecil hanya 1 orang itu saya sudah pernah Oh naiki. gitu. Selain itu apa sih transportasi laut yang lainnya? Bentuknya ada boat besar? Ada kapal cepat itu yang muat sekitar 600 orang, itu yang terbaru. Tiga tingkat, kemudian ada kapal cepat lebih kecil sedikit. Kemudian ada longboat, itu longboat yang suka dipakai untuk nyari ikan. Ada perahu, macam-macam perahu. Ada kole-kole, ada satu perahu yang bukan perahu, boat ya, namanya setrika. Dibilang setrika karena kecil itu, kayak setrikaan. Oh gitu. Jadi dibilang dia setrika. memang seperti Iya. setrikaan. Saya pernah naik itu. Pernah naik itu, dan pas ombak besar, saya sama satu yang pendamping sama drivernya di tengah laut, dia mati. Ininya ombaknya lagi ombak besar. Itu bulan Juni, Juli. Oh, gitu. Itu biasanya ombak hujan keras, ombak dingin. Seperti Australia. Jadi Juni, Juli, Agustus tuh musim dingin, tapi berber September, Oktober, November, Desember tuh panas. Musim panas. Jadi saat itu saya terpaksa. Jadi saya lagi mengadakan pencerahan buat PKK, ibu-ibu PKK di Pulau Haruku. Terus tiba-tiba suami telepon, saya harus ke Ambon. Ayo ketemu di Ambon karena beliau ada rapat. Jadi saya dari Haruku, beliau dari Masohi. Jadi selesai saya memberikan ini pencerahan di Pulau Haruku, saya nyebrang naik setrika itu, perahu speedboat. Setrika, bertiga lah kami. Ombaknya lagi besar sekali, di tengah lautan mati. Pek! Waduh, langsung ini kapalnya itu begini, wah. Itu luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Saya pikir kalau saya teriak, apa ya bisa membantu menenangkan ini lautan yang lagi bergejolak. Lalu kalau saya nangis, apa ya bisa berhenti ini ombak. Akhirnya saya bilang, udah saya nyanyi aja di dalam hati. Saya nyanyi di tengah ombak dan arus pencobaan. Nah itu saya nyanyi aja, Ya udah sambil berdoa. Akhirnya berhenti, bisa hidup lagi. Hidup lagi. Ya udah kita jalan, nyampe deh. Nah, kalau misalnya Anda harus nyebrang malam hari, Anda bisa juga? Kalau udah pernah, sudah pernah itu nyebrang malam hari beberapa kali ya. Kalau memang harus karena mengejar waktu, biasanya karena besok pagi ada acara lagi, kita harus kembali malam ini. Ya udah nyebrang aja. Soalnya saya ngeliat suami sih tenang-tenang, ya udah ikut tenang. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia itu dulu dari kecil sudah biasa nyebrang dari Nusa Laut ke Pulau Seram. Pakai kapal kayu. Jadi dulu bilangnya kapal apa itu ya? Kapal kayu yang yang hanya pakai layar. Jadi hanya tergantung angin. Kalau anginnya nggak ada angin, ya berhenti dia di tengah laut. Dan itu bisa seminggu dari tempatnya dia ke kota gitu. Itu bisa seminggu, bisa 10 hari. Nah, tadi ada cerita mengenai Anda memberikan penerangan ada penjelasan apa seminar atau apa? Kepada masyarakat, kepada anak-anak atau kepada macam-macam sih. Kalau itu sih macam-macam. Ya ada yang seminar, ada yang sekedar memotivasi mereka gitu. Paling banyak pada umumnya saya isinya memotivasi mereka. Motivasi dalam? Untuk anak-anak, ya ibu-ibu, ya bapak-bapak, orang tua, lansia-lansia. Memotivasi untuk semangat hidup. Hidup misalnya, ini harus semangat. Apa semangat bagaimana? Jadi gini, di sana itu kan sangat kaya. Tanahnya itu subur, kaya. Lautannya juga subur kan, dibilang subur. Nah, ayo kita do something untuk ini. Kan ini kalau kita olah sedikit ini menghasilkan uang. Misalnya tanah ini kita tanam, yuk tanam buah apa gitu. Dan itu kita tanam langsung numbuh gitu, kayak begitu. Selama ini mereka nggak tahu.
bukan nggak tahu, mungkin karena Kurang termotivasi itu. ya, karena apa-apa gampang. Oh. Itu kan gampang, jadi mereka ya udah ini aja cukup kok, ini sudah cukup. Sebenarnya bisa lebih kan, kita bisa lebih untuk menambah income keluarga seperti itu, gitu. Oh, jadi perlu dengan begitu, ada orang yang menggerakkan mereka. Tapi nanti kan kadang-kadang kan masalahnya sesudah berhasil, so what? Kemana? Mau dimakan sendiri atau ada pemasarannya, ada penjualannya? Iya, ya memang dimakan sendiri dan dipasarkan tentunya kan, iya. Ya sedikit-sedikit saya membantu untuk pemasarannya lah. Mencari, dia suami juga mencari pasar di luar agar supaya bisa diterima seperti Bantu itu. Jadi ada harus dikembangkan ya sebetulnya. Betul. Hebat banget Anda ya. Nggak juga hebat sih, tapi ingin membuat sesuatu, ingin berbuat sesuatu lah terutama di daerah ya. Daerah ini kan agak remote dari pusat, dari Jakarta. Iya. Tapi lagi-lagi saya ingin bertanya, tidak ada kendala komunikasi dengan mereka. Pada mulanya saya waktu baru datang tuh saya terkaget-kaget. Kalau karena mereka kalau ngomong tuh keras. Ngomongnya keras, kayak saya pikir ini kok marah-marah gitu ya, padahal nggak gitu ya? Padahal dia memang begitu gitu, memang gitu. Sampai kaget-kaget, tapi lama-lama ya sudah mulai biasa, udah mulai. Orangnya keras, lalu suka nyanyi, apa betul? Ya, betul. Kita tahu Brawley Marantika, kita tahu Bob Tutupoli, kita tahu Glenn Fredly. Memang begitu, memang orangnya suka nyanyi. Happy gitu ya. Kalau di sana itu nggak bisa lihat Mike nganggur. Pasti semua mau nyanyi dan semua bisa nyanyi. Oh gitu ya. Kalau bilang, aduh saya nggak bisa, nggak mungkin. Suaranya bagus-bagus lagi, termasuk tapi suami. ada outletnya, ada forumnya untuk mereka menampilkan kebolehan menyanyi gitu. Iya, di sana banyak ya, sekarang mulai banyak, dan kan kota Ambon sekarang kan sebagai City of Music, kan sudah diangkat sebagai City of Music. Nah, lalu kayak kebudayaan tenunan atau itu ada dari mereka? Banyak sekali, saya juga sangat tertarik dengan kebudayaan mereka ya. Seni, tari, musik, kemudian kain-kainnya mereka, kain tenunnya, banyak bagus-bagus. Cuman memang memerlukan sentuhan-sentuhan agar supaya lebih nyaman, lebih bisa digunakan umum ya, kain gitu. Tenunnya. Jadi Anda membawa kreasi baru gitu ya? Ya, jadi saya agak sedikit merubah motifnya gitu. Cuman memang ya tidak segampang membalik tangan ya, dengan orang udah biasa beratus tahun dengan hal yang sama, lalu kita mau merubahnya itu nggak gampang. Perlu kesabaran, dan ya itu perlu kesabaran. Oh gitu. Lalu kalau dari soal kuliner misalnya, kita taunya kan ada sagu, papeda, betul. ada ikan segala macam, ikan colo-colo. Memang begitu, ada kayak di daerah lain, di Manado atau di Jawa ada macam-macam makanan. Apa di situ juga? Ya, di sana banyak macam-macam makanan. Sagu itu, apalagi sagu itu makanan sehat. Makanan sehat ada. Masih ada ya orang makan sagu itu? Masih banyak, dan ada grup orang Jepang yang pemakan papeda. Papeda itu kan dari sagu. Karena itu papeda itu sehat, makanan sehat. Gitu. Jadi untuk pencernaan tuh bagus sekali. Papeda ya. Saya malah baru tahu juga bahwa kalau kita sakit mah atau gangguan di dalam ya, itu sagu diambil 1 sendok, taruh di air hangat, diminum pagi-pagi, dan itu membantu. Jadi pencernaannya jadi lebih baik. Gitu. Sagu. Iya. Dan saya mau kembali kepada yang kita selalu kenal, orang Maluku itu pintar nyanyi ya, vokal grup apa segala macam. Anda juga ada membina vokal grup, saya dengar. Ya, saya kumpulkan ibu-ibu yang namanya Icans Inaata.
Apa? Icans Inaata. Mau tahu Icans itu Apa itu? Icans itu ibu-ibu cantik. Wih, ibu-ibu cantik. Maksud saya supaya cantik luar dalam, bukan Oke. hanya cantik penampilan, tapi dari dalamnya juga harus cantik. Ibu-ibu cantik karena plural, karena banyak, jadi saya bilang cantik Icans, cantik pakai S. Gitu. Lalu Inaata itu Ina di sana Ina itu ibu. Oh, Ina. Atta itu dari Marta Christina Tiahahu. Jadi Marta Christina itu dipanggil Ina Atta. Jadi saya pakai nama Ina Atta itu untuk memotivasi ibu-ibu supaya tetap semangat seperti Ina Atta. Oh, Ina Atta. Jangan cepat menyerah, harus semangat. Anda ajak mereka untuk. Iya, jadi saya buat vokal group itu dan jadi kita tidak hanya bernyanyi, tapi kita ke kemana-mana untuk melayani, baik ibu, anak, lansia, itu sasaran kita ya. Melayani apa saja, kalau ada bencana alam kami pergi ke sana, membawa sumbangan dan juga memberikan trauma healing buat anak-anak, seperti itu. Jadi ibu-ibu ini terdiri dari, ada yang memang mereka sendiri adalah ASN, pegawai negeri, ada juga pengusaha, ada politikus, ada juga istri pejabat yang suaminya kepala bagian, pegawai negeri ya, seperti itu. Jadi tapi mereka berbaur dan kami punya visi itu memang harus melayani. Kita melayani bukan dilayani. Jadi saya pun turun ke bawah itu bukan sebagai istri wakil bupati, enggak. Saya tanggalkan itu, saya berjalan sebagai Joan Ratu Randang Leleuri. Itu yang saya dan puji Tuhan ibu-ibu ini semangat. Dan saya sempat bawa mereka ke Manado, ke Jakarta. Ibu-ibu itu. Dan kami tidak memakai dana sama sekali dari pemerintah. Tidak, sama sekali tidak. Mandiri ya? Mandiri, ya. Dari mana itu? Iuran? Ya, kita iuran, lalu kita kumpulkan uang, kita cari dana sendiri dengan jual makanan dan jual barang apa saja untuk mendatangkan dana itu. Nah, jadi udah berapa lama tuh Anda sampai udah hampir 2 periode? Iya, sudah 2 periode. 10 tahun dah. Iya, betul. Terakhir bulan September tahun depan. Jadi sudah 10 tahun. Jadi dari pengalaman itu ya, apa sih kembali kepada asal mula Anda sebagai wanita aktif, berkarir dan sebagainya, kemudian berbakti di satu daerah yang sangat remote ya, membantu suami. Lalu apa hikmah yang Anda rasakan kan? Sebenarnya saya belum pernah mengalami hal-hal itu di Jakarta, selama di Jakarta ya. Jadi berpanas-panasan, ya menikmati ombak yang tinggi, itu di Jakarta tidak ada. Di sana banyak, dan juga banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita melakukan sesuatu hal yang kecil saja sudah mereka udah merasa itu sesuatu hal yang luar biasa. Padahal menurut kita hanya kecil gitu ya. Dan itu membuat kepuasan batin saya melihat wajah-wajah orang yang bersukacita, bersyukur dengan apa yang kita lakukan. Padahal hanya kecil yang kita lakukan. Nah itu yang membuat saya. Jadi kalau nggak salah seluruh pengalamannya Anda rangkum menjadi sebuah buku. Iya, saya sudah mengeluarkan buku dalam rangka Hari Ibu. Ini bukunya. Ya, jadi buku ini kebetulan saya ikut berpartisipasi dalam penerbitan buku ini, menceritakan rangkuman pengalaman Ibu Joan Leleuri dalam membantu suami, mendampingi suami berkarya membangun Maluku Tengah. Lalu mengenai buku ini, kapan ini akan beredar, Bu Joan? Iya, buku ini sudah di-launch ya, di-launch, tapi baru terbatas dengan hanya beberapa orang saja. Dan ini rencananya Kompas akan memperbanyak lagi tahun depan, 2022. Nah, mudah-mudahan ini akan memberikan motivasi kepada tidak saja warga Maluku,
tidak saja ibu-ibu di Maluku, tapi ibu-ibu juga, ibu-ibu di mana-pun berada untuk bisa mengikuti jejak atau apa yang telah dilakukan Ibu Joan Leluhuri. Kembali kita kepada Anda, setelah 10 tahun berada di Maluku, mendampingi suami, lalu apakah ada terasa penyesalan buat anak-anak, kalau Anda bisa di Jakarta, Anda bisa berkarir jadi apa begitu? Saya kira enggak ya, tidak ada penyesalan sama sekali. Bahkan saya bersyukur. Tidak semua orang bisa merasakan atau menikmati panasnya matahari di Maluku yang ada 3, atau indahnya lautan yang begitu indah sehingga kadang-kadang kita bisa lihat dasar laut itu kelihatan dari atas. Permukaan laut, tidak usah menyelam pun kita bisa lihat, ataupun melihat hijaunya tanaman-tanaman yang begitu subur ya. Tidak semua orang bisa mendapat kesempatan yang indah ini, dan saya sangat bersyukur 10 tahun saya berada di Maluku Tengah dan merasakan semuanya ini. Oh, jadi itu keindahan alam itu barangkali ikut membuat kebahagiaan dalam hati kita ya. Betul. Jadi memang betul indah ya, Bu. Indah sekali. Saya bilang sangat indah. Maluku itu sangat indah, dan juga Maluku itu dunia untuk orang melihat alam di bawah laut. Oh, apakah itu sudah dieksplor untuk pendatang atau turis atau? Ya, sebenarnya sekarang udah banyak. Sudah banyak yang ke Banda. Artinya gini, hampir semua Maluku tuh indah. Oh ya? Jadi ada yang mengatakan begini, pendatang tuh mengatakan gini, kita tuh kalau ke Maluku, di mana aja kita nyelam, pasti bisa menikmati lautannya, saking indahnya. Nah, dan kalau nggak salah juga pernah ada survei yang mengatakan bahwa Maluku adalah orang-orang di Maluku adalah provinsi yang paling bahagia. Nomor 2. Nomor 2 bahagia di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Betul itu. Ya, saya juga dengar gitu, ada survei, teman saya seorang notaris di Jakarta, dia kirim survei itu, katanya nomor 2 terbahagia di Indonesia. Saya kira betul mungkin. Kemana-mana Anda lihat orang Maluku bernyanyi, ya, sukacita, walaupun lagi sedih nyanyi, ya. Mungkin itu yang menyebabkan dibilang luar biasa. Jadi terbahagia. Pengalaman Anda itu jadi, dari keseluruhan 10 tahun lebih, mungkin akan tambah lagi apa enggak? Ya, kita nggak tahu barangkali ya, Bapak Wakil Bupati akan apakah kembali? Kemana ya? Tapi sebetulnya apa hikmah yang paling utama bahwa Anda tugas seorang ibu, seorang istri? Iya. Waduh, kalau ditanya hikmahnya tuh kayaknya banyak ya. Banyak sekali yang saya belum pernah dapatkan di pusat, di Jakarta. Saya dapatkan di sana kesabaran, ya, melihat segala sesuatu dengan kacamata positif, belajar menikmati apa yang ada, tidak usah bersungut-sungut. Kalau nggak ada ya sudah, pakai aja yang ada. Kan kita tahu di sana remote jauh ya. Yang biasanya di Jakarta sih tinggal nelpon, pesan atau apa sudah langsung dikirim, sudah ada. Apa saja ada, tinggal duit yang nggak ada kan. Nah, kebalikan di sana. Ya, duitnya ada misalnya, tapi kalau kita memerlukan sesuatu yang bukan yang alam ya, bukan dari alam. Kalau dari alam kan semua di sana ada. Tapi kalau kita perlu mau beli ini, mau beli itu nggak ada, ya sudah beli yang pakai aja yang ada kan gitu. Sampai-sampai saya juga mau cerita dikit. Kalau di sana itu kita bisa save money. Kalau di Jakarta kita spend money, tapi kalau di sana kita save money. Ya. Banyak dong ya sekarang ya. Karena ya apa namanya, kalau di sini kan kita bisa apa sedikit kita maunya beli, semua mau dibeli gitu kan. Spender ya. Iya, spender ya. Gitu. Nanti after all semuanya ini, jadi masa berada mendampingi suami itu Anda merupakan jawaban dari pertanyaan apa yang tercantum dalam buku ini. Apa yang kau cari, Joan? Iya, saya juga sebenarnya tidak sadar ya. Ternyata saya sudah 10 tahun di Maluku Tengah ya. Saya sadar, oh iya ya sudah 10 tahun. Dan
apa ya yang saya cari sebenarnya di sana. Lalu saya berpikir, saya nyari apa ya? Rasanya masih banyak yang ingin saya buat. Itu yang ingin saya buat, saya lakukan apa yang sudah saya dapatkan di Jakarta, ingin saya spend, ingin saya share, ingin saya bagi buat Maluku Tengah agar supaya Maluku Tengah lebih maju lagi. Oh gitu ya. Baiklah, Ibu John Leleuri ya. Kita dengarkan tadi pengalamannya yang menarik sekali, yang menjadi contoh, bisa menjadi contoh para kaum ibu yang pada hari ini merayakan Hari Ibu untuk ikut berbakti, membangun negeri, di samping juga setia mendampingi suami dari manapun dia berada. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu dan kepada para penonton. Silakan dapatkan buku ini dan saya ucapkan selamat Hari Ibu, selamat Hari Natal yang akan datang dan juga selamat Tahun Baru 2022. Terima kasih, John. Kembali kasih.